Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester ekonomi manajerial dengan anggota kelompok sebagai berikut. Ada Reynaldo Prasetyo, ada Sylvia Agustina, Novi Indrani, Yogo Baranto, dan Sastra. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya. Pasar persaingan sempurna merupakan jenis pasar di mana tidak ada pelaku ekonomi yang mempunyai kekuasaan pasar terhadap harga suatu produk atau yang homogen. Mereka hanya bertindak sebagai pengambil harga dan bukan sebagai pembuat harga. Pasar persaingan sempurna di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan sejenis atau serupa. Hal inilah yang mendorong penjual untuk mengikuti harga yang berlaku di pasar. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, batu bara, kentang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kurva pasar persaingan sempurna. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar. Maka berapapun yang telah dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Permintaan total atau total revenue perusahaan sama dengan jumlah output dikali harga jual. Karena ketidakmampuan penjual dan pembeli dalam mempengaruhi harga, maka harga secara otomatis telah ditentukan atau given oleh pasar. Dengan demikian, permintaan rata-rata atau average revenue dan penerimaan marginal atau marginal revenue adalah sama dengan harga. Efek pengenaan pajak pada pasar persaingan sempurna. Para ahli ekonomi neoklasik umumnya menyepakati bahwa pajak perseroan akan dikenakan pada keuntungan perseroan. Oleh karena itu, pajak tersebut tidak akan berpengaruh terhadap struktur biaya produksi. Alasannya, sebuah perusahaan yang bertujuan mendapatkan keuntungan maksimal akan berproduksi pada tingkat di mana penerimaan marginal sama dengan 15 marginal. Pajak perseroan dikenakan pada keuntungan perseroan sehingga tidak mempengaruhi struktur biaya internal perusahaan. Dalam keadaan ini, maka tidak akan ada satupun perusahaan yang berkewajiban membayar pajak perseroan. Sedangkan dalam jangka pendek, seperti diketahui, memang ada perusahaan yang memperoleh keuntungan dan ada perusahaan yang menderita kerugian. Kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Kelebihannya, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi pada struktur pasar persaingan sempurna. Dalam jangka panjang, perusahaan akan mendapatkan untung normal. Selain itu, dalam persaingan sempurna, harga sama dengan hasil penjualan marginal dalam melakukan pemaksimuman keuntungan. Syaratnya adalah hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Kesamaan ini membuktikan bahwa pasar persaingan sempurna juga mencapai efisiensi alokatif. Adanya kebebasan untuk memilih atau choice. Di dalam pasar yang bebas seperti yang terjadi pada struktur pasar persaingan sempurna, tidak seseorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis barang yang diproduksikan. Kekurangan pasar persaingan sempurna. Persaingan sempurna tidak mendorong inovasi dalam pasar persaingan sempurna. Teknologi dapat dicontoh dengan mudahnya oleh perusahaan lain, sehingga tidak ada insentif bagi perusahaan untuk mengembangkan teknologi dalam teknik memproduksi yang baru. Ketidakkekalan keuntungan dari pengembangan teknologi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan tidak terdorong untuk melakukan perkembangan teknologi dan inovasi. Persaingan sempurna adakala menimbulkan biaya sosial. Ditinjau dari sudut pandangan perusahaan, penggunaan sumber daya mungkin sangat efisien, namun ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat adakalanya merugikan. Membatasi pilihan konsumen, karena barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan adalah sama semua. Konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk memasarkan barang yang akan dikonsumsinya. Biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Dikatakan biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna adalah paling minimum, namun dapat saja ini tidak selalu benar, karena mungkin saja perusahaan di struktur pasar lainnya mungkin dapat mengurangi biaya produksi sebagai akibat menikmati skala ekonomi, perkembangan teknologi, dan inovasi. Distribusi pendapatan tidak selalu rata. Pola permintaan akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya.
Ini berarti distribusi pendapatan menentukan bagaimana bentuk dari penggunaan sumber-sumber daya yang efisien. Jika distribusi pendapatan tidak merata, maka penggunaan sumber-sumber daya atau yang dilokasikan secara efisien dapat saja akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan golongan kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogo Baranto dari Prodi Manajemen. Ingin melanjutkan presentasi ini ataupun PowerPoint ini dari kelompok 5, yaitu ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Hal berikut yang perlu dipahami adalah karakteristik pasar persaingan sempurna berikut beberapa diantaranya. 1. Banyaknya jumlah pembeli dan penjual, dan kedua, barang atau jasa yang diperdagangkan sifatnya homogen. Dan yang ketiga, faktor produksi bebasnya bergerak, dan keempat, terdapat kebebasan dalam mengambil keputusan. Dan yang kelima, penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Dan yang keenam, produsen bebas keluar masuk pasar. Terima kasih. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.